Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kita Gaby Pine Project tentunya. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Jika teman-teman diberi sakit, semoga diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk pembahasan kali ini teman-teman yang akan kita buatkan buat kalian, ini di depan kita ada dua unit tangki dari Mega Pro. Jadi untuk pembahasan kali ini yang akan kita angkat atau kita bahas, yaitu bagaimana sih cara kita mencegah atau istilahnya menanggulangi cat yang keriting teman-teman pada media yang pernah dicat ulang sebelumnya. Oke, di sini untuk kedua tangki ini memang saya terus terang ini pengerjaannya low budget. Jadi saya pernah ngomong pada si pemilik ini mau gak mau untuk bagian tangki yang satu, oh ya ini dua tangki, satu ada yang original teman-teman, original untuk catnya, dan yang satu pernah dicat ulang sebanyak 2 kali. Saya udah ngomong ini catnya maksimalnya dikelupas atau paling enggak di epoksi penuh. Namun ini si pemilik ya biasalah, kadang kan orang ini dananya minim atau mepet lah. Jadi mau nggak mau saya harus mengerjakannya walaupun tidak kita epoksi penuh. Namun di sini bagaimana saya dalam mengerjakan kedua tangki ini supaya tidak terjadi trouble yang pada umumnya itu kebanyakan keriting teman-teman. Kalau semisal sampai keriting ya udah ini budget minim, ya rugi miliatan lah kita. Oke, jadi ini kita epoksi hanya di bagian yang amplasannya itu jebol sampai mengenai plat atau cat di bawahnya, dan juga ini kita epoksi di bagian yang udah kita dempul teman-teman. Jadi kedua tangki yang akan kita kerjakan ini, satu catnya masih original namun ada beberapa yang penyok, dan teman-teman kita tadi yang mengamplas sempat ada yang jebol, dan yang satu udah dicat ulang sebelumnya, udah 2 kali. Namun ini saya jelaskan lagi, ini hanya garis besar, tidak perlu teman-teman contoh atau tiru. Semisal teman-teman mendapatkan project atau mendapatkan konsumen yang seperti yang saya alami ini, ya teman-teman bisalah menggunakan trik ini. Tapi alangkah baiknya teman-teman epoksi full untuk meminimalisir terjadinya problem-problem yang teman-teman tidak inginkan. Oke, setelah epoksinya kering, ini yang kita gunakan epoksi primer teman-teman. Ya jeda 1 jam udah kita amplas. Untuk amplas kita pakai amplas 400 bekas. Lalu di sini kita naik warna. Nah, di sini untuk catnya usahakan untuk aplikasi pertama kita buat sawur-sawur dulu atau istilahnya dry coat teman-teman. Jadi jangan egois, teman-teman kabut-kabut dulu. Lalu untuk thinner usahakan teman-teman menggunakan thinner yang tergolong tidak terlalu tajam. Teman-teman jangan gunakan thinner PU teman-teman. Biasanya kalau media yang pernah dicat ulang seperti gini, ketika kita menggunakan thinner yang semisal thinner PU itu kadang juga sih kalau kita sembrono itu malah terjadi keriting. Jadi untuk epoksinya walaupun itu epoksi PU yang kita gunakan, thinnernya tetap kita gunakan thinner biasa, kita gunakan thinner HG teman-teman. Namun ya minusnya cuma agak kasar, tapi gak masalah. Tadi udah kita amplas dan udah kita naik warna. Oke, ini udah kita aplikasi teman-teman. Kita aplikasi pertama, kita buat kabut-kabut dulu, lalu kasih jeda ya kisaran 5-10 menit lah. Lalu kita tembak di lapis yang kedua. Kalau udah nyampe cat seperti gini dan kalian amati tidak ada bagian yang keriting atau bagian trouble-trouble lain lah, itu setahu saya udah siap untuk kita naikkan clear coat teman-teman. Nah, berhubung ini kita gunakan cat NC, teman-teman harus paham ya, harus benar-benar jeli. Dan kadang ada juga lah di luar sana edukasi lain yang menggunakan cat NC itu setelah dicat langsung naik clear tanpa diberi
penjelasan untuk cat NC ini seberapa layakkah naik ke clear coat, apalagi cat NC yang kita timpakan di bawahnya itu cat yang udah tebel. Beda lagi dengan media-media ori, semisal body ABS ori yang kalian tembak menggunakan cat NC, itu semisal 2-3 jam itu masih tergolong aman kita naik clear coat teman-teman. Beda lagi dengan media-media yang semisal riwayatnya udah tebel untuk catnya, yang tidak memungkinkan kita untuk kita kerok total. Ya ada juga lah kendala, sebagai tukang jasa cat seperti kita kan tidak selalu menghadapi konsumen yang ngerti akan tahap proses. Kadang ada juga yang ribet, maunya murah, minta cepet lagi, wangel pokoknya. Jadi kurang lebih tahapnya seperti gitu. Yang penting aplikasi jangan langsung teman-teman tancap gas, baik dari epoxy, base coat maupun clear. Oke, di sini setelah kita kasih jeda kisaran 3 jam teman-teman di cuaca yang agak bagus sambil kita jemur-jemur sebentar. Namun idealnya kita inapkan 1 malam sebenarnya, karena ini menggunakan cat NC ya. Tapi memang kembali lagi ini memang pengerjaan yang ribet, pengerjaan yang memang minim banget untuk budget, namun kita dituntut untuk pengerjaan rapi, hasil maksimal, lalu kita mengusahakan untuk tidak trouble. Karena gini ya, pengerjaan udah murah, trouble wah mumet mat. Jadi memang harus kita teliti dan hati-hati. Ini kita kasih jeda 3 jaman lah di cuaca bagus, lalu kita naik clear coat. Oke, untuk clear coatnya sendiri kita tidak boleh egois juga teman-teman. Jadi lapis pertama kita kabut-kabut dulu lah, kita saur-saul. Itu untuk aplikasinya gak perlu rapet-rapet banget lah untuk overlap, ya sebagai pegangan aja supaya untuk cat dengan clearnya ini tidak terlalu frontal. Dalam istilah clear yang kita tembak langsung tebal semisal itu, walaupun cat udah aman, kalau memang kita tembak clear yang terlalu tebel di lapis pertama, apalagi thinner yang terlalu banyak, itu kebanyakan nantinya akan terjadi trouble juga teman-teman. Jadi kabut-kabut dulu, kasih jeda ya 5 menit sampai 10 menit lah, lalu tembak lagi lapis kedua. Kalau semisal 3 lapis ya kasih jeda lagi, lalu tembak lagi ke lapis yang selanjutnya. Ini kita aplikasi 2 lapis teman-teman, cukup 2 lapis ya, cuma budget murah lah, 2 lapis sudah cukup. Karena warna hitam seperti gini kita tembak 2 lapis, asal pengaplikasian tepat ya udah cukup. Ini yang kita pakai clear 4100 dari Niken, rasio yang kita pakai standar 41/4 untuk clear, 1 hardener, dan untuk thinner kita kasih di 20% karena ini cuaca agak bagus, karena saya butuh clear yang lumernya agak bagus. Oke, ini kita dapatkan seperti gini teman-teman. Ini hasil yang kita dapatkan. Ini kita tembak 2 lapis. Ini sejauh ini masih aman, ini masih basah ya, ini setelah kita aplikasi. Oke, seperti ginilah, menurut saya udah lumayan, labung budget murah kok. Oke, ini setelah keesokan hari. Jadi kemarin memang saya inapkan, jadi ini kita lihat keesokan hari teman-teman, ini udah nginep 1 malam. Oke, kita dapatkan seperti gini. Ini saya gak nyangka juga sih, ini padahal saya tadi mengerjakannya sih sedikit gak pede lah, karena ini medianya media yang burik banget, buluk pokoknya. Saya takut trouble, tahu-taunya ya menurut saya hasilnya lumayan lah, lumayan banget lah.
sekelas media tangki warna hitam ini udah lumayan. Dan ini clearnya kok bisa seperti gini sih, padahal ini aplikasi cuma ibarat kata kita kabut-kabut lalu kita tebali di lapis kedua, jadi gak sampai 2 lapis sih, 1 lapis setengah lah kita dapat seperti gini. Ini memang kita kebantu dengan warna gelap. Ini untuk bagian tangki yang original teman-teman, kita dapat seperti gini. Ini tangki yang original untuk catnya kita dapat seperti gini. Nah untuk sebelah kanannya ini media yang udah dicat ulang 2 kali. Udah saya jelaskan ini memang harus dikerok, minimalnya di epoxy full, namun si konsumen gak maunya murah, tapi kita dapat seperti gini. Ya alhamdulillah lah, kita tidak dapat trouble teman-teman. Walaupun ini media seperti gini, kita gunakan cat NC, tapi hasil ya lumayan lah, kita dapat lumayan lah seperti gini. Oke, jadi konsekuensinya seperti gitu teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan project seperti gini yang konsumennya rewel, minta cepet, murah lagi, mungkin video ini sedikit menjadi gambaran atau menjadi referensi buat teman-teman semua. Namun alangkah baiknya kalau semisal gak dikerok untuk media yang pernah dicat sampai tebel di bagian, apalagi di media tangki seperti gini yang cenderung berdekatan dengan BBM, itu minimalnya kalian epoksi penuh. Namun di sini saya menyesuaikan budget, ya kita epoksi hanya di beberapa bagian tertentu saja dan kita dapat hasil yang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini tidak bermanfaat buat kalian semua, dan semoga teman-teman terhibur aja lah. Kalau ada manfaat ya alhamdulillah. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa pemula auto peluru, pemula auto jago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye teman-teman. Bye bye. Bye bye rek.